kita akan membahas lebih detail tentang PNL satu variabel tanpa kendala di interval tertutup. Jadi, kita akan membicarakan tentang penentuan nilai ekstrim dari suatu fungsi yang tak linier atau yang non-linier. Ini fungsinya non-linier ya. Non-linier dalam suatu interval tertutup. Nah, karena kita berbicara tentang satu variabel, maka biasanya fungsinya dinotasikan dengan fx. Jadi yang terlibat di sini itu adalah hanya fungsi objektifnya saja, yaitu kita sebut fx. Jadi tidak melibatkan fungsi-fungsi pembatasnya. Nah, kalau bisa dilihat pada grafik berikut, kita akan mau cari atau menentukan nilai ekstrim pada suatu fungsi. Fungsinya ini tak linier pada interval yang tertutup. Misalnya di sini ada interval, ini adalah interval S, di mana batas bawahnya itu adalah A dan batas atasnya itu adalah B. Nah, jadi kita kalau bicara nilai ekstrim artinya kita mau cari nilai FC di mana kita mau cari nilai FC. Oke. FC di mana sin C-nya itu anggota S atau bisa dikatakan anggota AB yang akan menghasilkan nilai minimum atau maksimum. Nah, jadi kalau misalnya untuk nilai ekstrim ada dua ya. Nilai ekstrim itu kan ada dua. Satu itu adalah nilai minimum. Yang kedua itu adalah nilai maksimum. Maafkan tulisan yang cakadut. Oke. Nah, nilai minimum itu apa? Nilai minimum itu apa? Nilai minimum itu adalah nilai FC nilai FC yang dia akan menghasilkan nilai paling kecil jika dibandingkan dengan nilai fx untuk setiap x anggota dari S. Nah, maksudnya adalah saat kita substitusikan si C, misalnya C ini adalah kandidat nilai kandidat titik kritisnya. Nah, kalau misalnya C ini kita substitusikan, dia menghasilkan nilai paling kecil dari fx yang lain untuk setiap x anggota S, maka dia disebut nilai minimum. Nah, dia akan menjadi nilai maksimum apabila fc-nya itu karena maksimum pasti lebih besar daripada fx untuk setiap x anggota dari S. Nah, itu adalah penjabaran tentang nilai ekstrim. Nah, kemudian jadi kita akan memeriksa nilai C yang ada di antara A sampai B ini mana ya yang menghasilkan apa saat kita substitusikan ke fungsi tujuan kita ke fx itu menghasilkan nilai yang paling kecil ataupun nilai yang paling besar. Nah, itu lebih kurangnya tentang nilai ekstrim. Nah, sebelum ada teorema titik kritis, maka kita kan harus cek satu-satu ya. C mana nih dari A sampai B yang menghasilkan nilai ekstrim. Sedangkan antara A sampai B itu kan ada tak hingga banyaknya ya. Ada tak hingga banyaknya bilangan. Jadi nggak mungkin kita mau cek satu-satu. Maka itu ada yang namanya teorema titik kritis. Oke. Nah, teorema titik kritis ini
Oke, teorema titik kritis ini apa? Jadi ada titik-titik yang cukup bagi kita untuk mencek nilai ekstrem tersebut. Nah, titik kritis itu ada yang pertama itu adalah titik ujung. Jadi kita nggak perlu cek satu-satu, kita cukup cek titik kritisnya aja. Nanti kita tinggal evaluasi mana yang menghasilkan nilai yang paling kecil atau nilai yang paling besar. Nah, titik ujung itu apa? Titik ujung itu adalah batas bawah dan juga batas atasnya. Berarti titik ujung kita adalah X sama dengan A, kemudian X sama dengan B. Nah, nanti kita akan substitusi ke fungsi tujuan kita, ke FA, terus B-nya juga kita substitusi. Nah, nanti dievaluasi tergantung nilai fungsinya. Kemudian, oke, saya highlighter dulu. Oke, titik ujung ya. Kemudian ada yang namanya titik stasioner. Apakah itu titik stasioner? Titik yang membuat turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, jadi ini kita memanfaatkan aplikasi turunan. Jadi fungsinya, fungsi tujuan kita turunkan satu kali, cari turunan pertamanya terhadap X, kemudian dibuat sama dengan 0. Nah, nanti X yang membuat turunan pertamanya bernilai 0 itulah yang akan kita substitusikan. Misalnya C ya, maka kita akan cek FC-nya berapa. Nah, itu titik stasioner. Kemudian yang ketiga ada, oke saya lupa highlighter, titik stasionernya. Kemudian yang ketiga itu adalah titik singular. Titik ini adalah titik di mana turunannya tidak ada. Nah, jadi kalau yang titik stasioner kita mau mencari turunan pertamanya itu diturunkan itu sama dengan 0 untuk fungsi-fungsi yang punya turunan. Nah, kan ada kadang misalnya dia, mungkin FC aja kita sebutnya ya. Tidak ada FC, dimana EC ini ada di antara A sampai B. Jadi titik dimana kita mau cari turunan pertamanya, tapi saat disubstitusikan dengan nilai C-nya itu ada di antara A sampai B, dia tidak ada. Nah, C inilah yang menjadi titik stasioner kita. Ini A sampai B. Oke. Nah, ini adalah calon-calon dari titik kritis kita atau calon-calon dari nilai ekstrem kita. Bisa nanti tinggal dibandingkan saja mana yang menghasilkan nilai paling kecil dia menjadi nilai minimum, mana yang menghasilkan nilai paling besar dan itu adalah nilai maksimum. Nah, seperti itu kita selanjutnya akan membahas contoh.